Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Di dalam video ini saya akan memberikan tutorial ya atau tips dan triknya ke ini ya, atau ini curhatan sedikit, adalah curhatan sedikit ya mengenai triknya itu bengkel itu seperti apa. Nah, di sini bukan di sini saya menggurui ya, tapi sudah lebih banyak lagi yang pro daripada saya sendiri dalam merintis usaha bengkel ini. Tapi di sini setelah beberapa tahun saya jalani di sini, saya nikmati prosesnya. Ternyata kita kalau bisa menikmati prosesnya itu lebih nyaman ya dalam menjalaninya setiap harinya. Ya biasalah ya, yang namanya bengkel itu kadang ada sepinya, kadang juga ada ramenya. Kalau pas rame ya kita itu enak, kadang juga pas sepi kita itu eh, gak boleh ngeluh ya, harus bisa menikmati. Nah, tapi di dalam video di sini saya akan memberikan triknya. Nah, oke, poin yang pertama, yang namanya kita membuka bengkel itu kan pasti kita itu butuh alat ya. Yang jelas itu kita itu butuh peralatan tempur. Itu di sana ada rak etalase kita apa? Rak toolnya kita itu di situ. Nah, makanya ya kita sepil saja dari jauh. Habis ini kita menuju ke sana. Nah, ada apa dengan eh, peralatan kita atau toolnya kita? Ya, yang namanya kita itu kerja, kita itu butuh alat ya. Poin yang pertama itu, kita kerja kita butuh alat, pasti ada kerusakannya. Nah, hal tersebut, nah hal ini adalah selalu em, kalau kita tidak bisa memperhatikan dari awal atau poinnya dari awal, itu kita itu pasti jalan kedepannya tidak punya gambaran. Habis ini saya kasih contoh gambarannya gini ya. Salah satu contohnya pada saat kita peralatan yang seperti istilahnya itu yang kelasnya itu yang khusus ya, umpamanya tracker magnet, terus kemudian apalagi ya, pokoknya yang kelasnya di atas harga tengah-tengah lah ya, yang agak mahal. Tapi contohnya seperti avometer itu kan harganya kan lumayan kan ya. Kalau kita bicara itu, kalau ada rusaknya kita harus pikirkan ya. Jadi di situ yang akan saya ulas. Nah, jadi di situ bagaimana cara kita mengantisipasi atau memberikan gambarannya. Kita menuju ke sana ya. Saya kasih contohnya. Contohnya yang sering terjadi itu di bengkel itu adalah yang paling terapas atau yang paling cepat habis itu adalah obeng ya. Bukan habis ini ya. Kadang ada yang habisnya itu habis hilang ya. Kadang habisnya itu habis rusak, tapi kebanyakan untuk bengkel-bengkel itu rusak. Rusaknya itu karena pemakaian ya. Salah satu contohnya itu seperti kunci T ya. Kunci T, terutama kunci T8, kunci T10 itu kan ini ya, apa namanya? Cepet banget pakainya, apalagi kalau kita kerjanya itu jos setiap harinya. Nah, ini ya. Ini saja sudah beberapa kali dipotong ya, sampai sudah mentok ini, sudah tidak bisa dipakai. Nah, hal ini bagaimana cara kitanya untuk mengantisipasinya? Bukan mengantisipasi ya, memberikan ini persiapan utama itu dapat dari mana? Kan kita sayang ya kalau kita itu beli kunci T dengan kita pakai jasa. Nah, jangan di situ ya. Kalau jasa, kalau saya sistemnya gini. Kalau jasa itu saya sendirikan. Kemudian kalau modal spare part sendirikan. Kalau masalah peralatan tool yang rusak atau alat-alat yang rusak itu saya gunakan, yaitu modal daripada barang-barang bekas. Seperti contohnya ya. Barang bekas itu seperti apa? Contohnya sisa-sisa kampas rem ya. Apalagi sisa kampas rem, besi-besi sisanya kampas depan itu, kemudian baut-baut, piston dan lain-lain. Nah, jadi di situ ya. Seperti ini. Kan kalau aluminium itu kita bisa menyendirikan ya. Kita bisa membedakan lah ya. Laher-laher itu juga kan ada barang bekas. Intinya barang bekas sekecil apapun itu kita sisihkan ya. Kita sisihkan, bukan ya. Bukan kita itu kenemenan ya, dalam artian bukan kita kenemenan. Ya dalam artian itu kita itu harus mempersiapkan, harus memikirkan hal itu tadi ya. Ya kalau kunci itu saja yang rusak ya nggak apa-apa. Kadangkala juga ada ya, juga avometernya kelasnya elektronik itu kan kelasnya menengah ke atas semuanya ya. Tergantung alatnya kita. Nah, itu kalau kalau bagian elektroniknya rusak itu kan kita juga membutuhkan untuk ini ya, untuk membutuhkan modal yang agak lebih tinggi lagi. Umpamanya kita dapat jasa sehari kita dapat 100.000,
kan habis kalau kita buat avometer kan gitu ya. Makanya dari awal kita harus persiapkan, sisihkanlah barang bekas, dari kampas ganda, baik itu pokoknya yang berbau-bau logam itu kita sisihkan sekecil mungkin ya. Busi-busi itu kita sisihkan semuanya ya. Ini di sini contohnya. Kalau di sini kan biasanya saya membedakan itu gini, barang yang masih bisa dipakai ya, barang bekas yang masih bisa dipakai saya sisihkan sendiri. Biasanya itu ada contohnya seperti Van Bell. Kadang kan orang itu ada yang pro, ada yang gini ya. Saya sisihkan semuanya. Nah, hal tersebut itu nantinya itu kalau ada yang belinya itu kepepet karena tidak ada uang, kita bisa kasihkan dengan harga yang murah sekalipun. Nah, jadi di situ barang bekas itu harus kita manfaatkan di dalam perbengkelan di sini. Mungkin kalau bengkel-bengkel besar nggak terlalu memperhatikan ya, karena sudah partainya itu sudah barang bekasnya itu sudah ini lebih-lebih lah istilahnya kalau mau dibuat beli kunci-kunci seperti ini. Dan hal tersebut selain tidak digunakan untuk membeli alat, kita itu bisa untuk tambahan modal ya. Modal itu dibuat apa ya? Dibuat beli spare part ya Mas ya. Nah, seperti ini karbu-karbu bekas. Ini kan aluminium kan ya. Aluminium itu mahal kalau di sini dibanding dengan logam-logam yang lainnya. Itu. Jadi faktor itu kita harus persiapkan, kita harus kasih timbal atau wadah-wadah yang seperti itu. Kemudian apalagi ya? Oli ya. Terus kemudian oli untuk botol bekasnya itu kan laku juga ya. Ini laku juga. Laku. Botol-botol oli itu laku semuanya. Itu masuk di dalam kategori barang bekas plastik ya. Kemudian untuk oli bekasnya itu siapkan drum. Itu nanti di garasi sana saya tunjukkan ya. Itu di sana ada drum. Kalau nggak punya drum ya jurigen itu ya. Kalau di sini saya itu kalau untuk masalah oli bekas itu biasanya saya jual secepat mungkin ya. Apa yang dia butuhkan, saya tidak terlalu lama-lama untuk menimbun, karena perputaran modal ketika kita merintis usaha bengkel itu sangat harus dibutuhkan kecepatan ya, perbutuhan. Apa saja yang bisa menjadi laku secepat mungkin usahakan segera dijual. Nah, tapi kita harus melihat ya, itu tadi ya, kalau kita alatnya itu alatnya itu rusak, kita harus persiapkan ya dari itu tadi, kita sudah punya tabungan yaitu berupa barang bekas. Nah, jadi di situ. Jadi kita tidak mengurangi jasa ya, tidak mengurangi uang jasa maupun uang modal punya spare part. Enaknya buka bengkel itu di situ. Nah, terus apa lagi ya? Untuk kunci-kuncinya ini sekalian saya kasih tahu ya. Untuk kunci-kuncinya itu bagaimana, Mas? Nah, untuk kunci-kuncinya yang sering-sering dipakai, terutama untuk kunci T8 ini ya. Kunci 8 usahakan jangan punya satu. Ya nggak apa-apa ya, kalau punya satu memang mampunya beli satu nggak apa-apa punya satu. Tapi kalau sudah berjalan dengan ini, usahakan harus punya dua. Kalau kunci 8 itu usahakan punya dua. 3 juga nggak apa-apa ya. Jadi gini, kunci itu kan tergantung ini ya. Kunci itu